Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadhani dengan NIM 23040210017. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sejarah Islam Indonesia yang bertemakan naskah-naskah filologi Islam di Indonesia. Isi suatu naskah seringkali memberikan informasi aspek budaya bangsa dari masyarakat yang bersangkutan. Informasi yang dapat disampaikan dari naskah kuno yaitu bidang filsafat, agama, kepercayaan, keterampilan, serta hal-hal lain yang menyangkut keperluan kehidupan bangsa yang bersangkutan secara menyeluruh. Definisi naskah kuno. Naskah kuno dalam bahasa Inggris disebut manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut handscript. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, budaya, dan nilai pengetahuan. Definisi lain dari naskah adalah karya tulis yang dibuat langsung oleh alat tulis dan tangan, tidak melalui alat tulis mekanik seperti mesin cetak, mesin tik, dan komputer. Penulisan naskah dimaksud dilakukan pada masa lalu, ketika alat tulis mekanik belum ada dan belum meluas penggunaannya. Akhirnya naskah berhubungan erat dengan munculnya keterampilan baca tulis di kalangan masyarakat. Fungsi naskah bagi masyarakat zaman sekarang pada umumnya hanyalah sebagai barang langka yang disimpan seperti barang antik. Sebagian masyarakat kita tidak menyadari makna yang terkandung di dalam naskah. Menurut penulis, keberadaan naskah kuno dapat dimanfaatkan bagi pengajaran sejarah, khususnya sebagai sumber analisa dari materi sejarah yang dipelajari bersama-sama antara guru dan siswa di dalam kelas. Naskah kuno dapat dijadikan bahan kajian dan referensi untuk pengembangan ilmu sejarah. Selain sebagai dokumentasi budaya, naskah kuno juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Keberadaan naskah kuno sebagai salah satu warisan kebudayaan secara nyata memberikan bukti catatan tentang kebudayaan di masa lampau. Jenis naskah kuno di Indonesia. 1. Naskah riwayat. Naskah terdiri atas 10 bab berisi tentang keadilan kota Pariaman, mata pencaharian penduduk. 2. Naskah asal Raja-Raja Sambas. Isinya diawali kisah sejarah Raja Sabudak yang memerintah Kota Lama secara turun-temurun. 3. Kronik Maluku. Isinya diawali dengan cerita keajaiban Raja-Raja Turki, Cina, Belanda, dan negeri-negeri lain. Baru kemudian berisi kronik Kepulauan Maluku. 4. Babat Lombok. Naskah ini berbentuk macapat, berisi sejarah Lombok yang dimulai dengan cerita nabi-nabi sampai kekalahan Lombok oleh Kerajaan Karangasem. 5. Hikayat Aceh. Berisi antara lain syair-syair pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Selain itu juga berisi doa-doa. 6. Naskah Boma Kawya. Berisi kisah perang yang dahsyat antara Kresna dan Boma. 7. Naskah Carita Parahyangan. Terdiri atas 45 lembar dan tiap lembar terdiri atas 4 garis tulisan. Cerita dimulai dari kisah sang resi guru turun-temurun sampai raja-raja di Jawa Barat. 8. Naskah Sajarah Banten. Isinya tentang silsilah Nabi Muhammad serta keturunannya. Diceritakan juga riwayat Sunan Gunung Jati yang menurunkan Sultan-Sultan Banten. Ingatlah bahwa pada abad 16-17 di Aceh juga terdapat cukup banyak penulis manuskrip, misalnya Hamzah Fansuri, yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada masanya. Kemudian ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri alias Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Sahenji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Ia dikenal sebagai ulama yang bertugas menjadi Qadhi Al-Malik Al-Adil dan Mufti Mu'adzam di Kesultanan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Sani abad 16. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul Bustanul Salatin. Naskah-naskah yang mereka tulis hanya sebagian yang berhasil dibukukan. Karena minimnya perhatian terhadap karya-karya tersebut,
sebagian besar hilang dan tidak jelas keberadaannya. Naskah yang baru berhasil diselamatkan hanya sekitar 600 naskah Islam klasik karya ulama Nusantara yang berisi tentang ilmu pengetahuan, ajaran, dan syair. Kini naskah-naskah itu telah dijilid dengan baik dan digitalisasi. Sebagian tersimpan di Perpustakaan Nasional dan beberapa ahli waris. Kesimpulannya, yaitu naskah kuno biasanya menggunakan bahasa aksara atau keaksaraan yang menandakan keramah-tamahan, nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan simbol dari ekspresi diri, perilaku, budaya, dan seni, serta menandakan zaman pembuatan oleh penulisnya, sehingga mencakup kehidupan yang luas. Di masa sekarang, naskah kuno bisa kita temui di Perpustakaan Nasional atau perpustakaan daerah setempat. Banyaknya naskah yang tidak diketahui keberadaannya membuat naskah tersebut tidak terawat, bahkan rusak. Dengan cara penyalinan kembali merupakan salah satu cara untuk melestarikan keberadaan naskah yang terkesan jarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.